Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi jama'na fi hadzal masjid al-mubarak littihad bainal muslimin. Walhamdulillahilladzi mukrimina bi istima'i fi hadzal masjid li'tikafi wa li salati wa lil ibadati wali ma'anil awamili lillahi ta'ala wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Semuanya ikutin saya. Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Angkat tangannya semua. Orang tinggi, yang tinggi lagi. Awas kelihatan keteknya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Hadirin wal hadirat semuanya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus al-mukarram, Masya Allah, kawan kita yang paling luar biasa ini, Masya Allah. Dulu saya sepondok sama beliau, beliau juga sama, saya juga kaget ketemu di tempat ini. Luar biasa, mau pingsan tapi Alhamdulillah saya tadi udah minum. Jadi yang luar biasa, udah ada mineralnya, Masya Allah. Coba kalau saya dehidrasi sedikit pingsan, saya di sini ketemu dua teman saya di tempat ini. Alhamdulillah, Al-Mukarram Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar, halal barokah, dan insyaallah tanggal 23 beliau mau nikah, mudah-mudahan kabul, mudah-mudahan jodohnya salehah. Terus satu lagi Bib, anak ada pesan dari guru saya Al-Habib Ahmad Jindan. Kalau saya ketemu sama beliau-beliau di Tarim, Yaman, Hadramut, tempatnya Habib Umar. Nah, Habib Umar punya murid namanya Habib Ahmad bin Jindan. Mungkin antum kenal, itu saya pernah pesantren teman tempat beliau. Waktu pas saya ya hari-hari mau nikah, ada pesan. Ya, kalau pengen punya istri, nih perhatikan nih, ini kan depan saya kayaknya para jomblo sebenarnya. Orang sekali tuh. Iya, jadi ada pesan kalau pengen hidup sakinah mawaddah warahmah antar sebuah pasangan, maka ya minta sama Allah apa? Mudah-mudahan diberikan jodoh yang mana antum sayang sama dia, dia sayang sama antum. Pesannya Habib Ahmad Jindan. Kita doakan mudah-mudahan Habib Syauqi mendapatkan pasangan hidup yang mana beliau sayang sama pasangannya, pasangannya sayang sama Habib Syauqi. Amin ya rabbal alamin. Ya, tampang jomblo pada senyum-senyum gimana? Masya Allah. Padahal kita nggak doain mereka, tapi gara-gara mereka ngaminin, katanya Rasulullah, orang yang mengaminkan sebuah doa maka akan wujud satu malaikat yang mengatakan istajib doa. Doa yang kau sampaikan dengan rasa aminmu, ucapanmu itu akan menjadikan kabul untuk doamu sendiri. Amin. Ya
biasa para jomblo ini. Masya Allah. Kemudian ya Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Attas, Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Al-Attas, Al-Mukarram para asatidz, ya para kiai sesepuh yang sempat hadir di tempat ini, ya kita doakan mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, rezeki lancar, halal barakah, mudah-mudahan urusan yang susah digampangin oleh Allah, yang gampang makin dimudahin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabil khusus Imam Masjid Al-Ittihad. Ini Masjid Al-Ittihad ya luar biasa. Ini yang iktikaf banyak banget, lihat apa, masya Allah. Ini sampai meramainya yang saya lihat sampai Lebak Bulus. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan ke depan ini masjid makin makmur. Ya, Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzi. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Fauzi panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar, halal barakah, dan mudah-mudahan apa yang beliau niatkan terutama untuk pembangunan masjid mudah-mudahan bisa terlaksana. Apapun yang beliau inginkan dari pemakmuran masjid, walaupun ini adalah masjid yang baru katanya ya, mudah-mudahan tidak akan ada kalimat baru lagi, selama-lamanya akan baru, dan mudah-mudahan akan baru tersebut bersambung sampai kebaruan, masuk rumah barunya Allah di surga. Amin ya rabbal. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang menghidupkan masjid, orang yang pikirannya untuk masjid, orang yang selalu iktikaf untuk masjid, maka pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang tersebut gampang atas setiap urusannya. Kenapa? Orang yang niat iktikaf di dalam masjid, tadi kan saya sudah pimpin niat iktikaf, betul? Iya kan, niat iktikaf di dalam masjid aja, niat doang, kalimatnya enteng. Gimana? Niat iktikaf di dalam masjid gimana? Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab gampang, saya niat iktikaf di masjid ini. Udah gitu aja. Dan iktikaf tersebut itu dikatakan sebuah iktikaf apabila dia betul dia menetap di satu tempat masjid tersebut. Ya, kalau udah menetap walaupun dia masuk di satu pintu kemudian keluar di pintu yang sama. Ya, kalau seandainya masuk di satu pintu keluar di pintu lain namanya murur, namanya cuma lewat, maka tidak masuk, itu golongan orang yang iktikaf. Tapi apabila ada orang masuk keluar lagi di pintu yang sama, maka orang itu sudah tergolong orang yang iktikaf apabila dia menyertakan niat iktikaf. Apalagi dia betul-betul masuk menit demi menit, ya kan. Waktu iktikaf kapan? Waktu iktikaf itu ya bimuddatil tumaknina, ya cuman ukurannya orang yang tumaknina. Tumaknina itu ukurannya gimana? Tumaknina ketika sholat, tumaknina ketika sholat adalah biqadri subhanallah, dengan bacaan subhanallah sedikit aja, subhanallah gitu doang. Ya, itu orang yang udah niat iktikaf sebentar doang baca subhanallah, dia duduk maupun berdiri, maka pahalanya dia seperti hanya pahala iktikaf. Bagaimana pahala iktikaf? Pahala iktikaf saya dulu waktu pas ditarik di Darul Mustafa itu ada nama masjid musola. Itu musola di Darul Mustafa dinamain Habib Umar, namanya musola Ahlul Kisah. Di musola Ahlul Kisah terdapat tiang-tiang yang menegakkan itu masjid. Ya, itu aula, itu ruangan yang dipakai untuk santri mutolaah, dipakai untuk santri belajar dan lain sebagainya. Itu tiang-tiang, beberapa tiang dicatat oleh Habib Umar. Habib Umar ngasih mandat, ada tulisan, barang siapa yang iktikaf di dalam masjid itu mengambil sanad hadisnya Rasulullah, orang yang iktikaf di dalam masjid maka pahalanya seperti hanya dia memerdekakan seorang budak. Maka makin banyak dia iktikaf, dia akan banyak memerdekakan budak. Kalau seandainya kita tidak mampu memerdekakan budak, maka cukuplah kita berada di masjid untuk iktikaf di dalam masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Ustadzuna, Ustadz Muhammad Ahmad Syafi'i, Masya Allah, luar biasa. Beliau baru pulang dari Pasuruan, adiknya nikah. Mudah-mudahan beliau sama sekeluarga panjang umur, sehat walafiat. Ya, adiknya yang baru nikah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin dulu kuliah. Amin. Masya Allah. Cincin juga dari beliau nyebutin, Masya Allah. Sama-sama biru. Ini anak udah tahu antum mau pakai biru, jadi pakai birunya antum. Masya Allah, ada aja beliau.
Masya Allah, luar biasa, ya kan? Jadi kembali lagi iktikaf. Ini mau bahas iktikaf atau mau bahas Buya Ahmad? Iya, beliau waktu pas anak nikah, ya pas akad Umar, beliau yang dampingin anak. Masya Allah, saksinya anak. Ini nanti waktu pas akad nikah, saksinya kita berdua, insya Allah. Beliau nyaksiin adiknya sendiri akad nikah sampai rela berangkat ke Jawa Timur, luar biasa banget. Masya Allah, kita mengambil taufik selfie bareng bisa menghayat, Masya Allah, di status WA. Masya Allah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali lagi, ya, tentang iktikaf di dalam masjid, pahalanya besar sekali. 2 rakaat orang yang sudah meniatkan lafal iktikaf, maka sama dengan dia sholat 27 rakaat. Ya, 2 rakaat orang yang sudah niat melafalkan niat iktikaf, saya iktikaf di masjid. Sudah pakai bahasa Indonesia aja, saya iktikaf di masjid. Coba ulangin, saya berada di satu masjid. Ya, bahkan kalau seandainya saya tanya juga sama namanya Syekh Umar Husain Al-Khatib, ya, yang ada di Tarim. Itu guru kami, beliau termasuk yang megang fatwa di Darul Mustafa. Saya tanya sama beliau, Syekh Umar, ini kalau seandainya di Indonesia ada istilah namanya langgar atau musola. Apakah langgar musola tersebut masuk ke dalam pembahasan yang namanya masjid? Maka beliau mengambil ibarat dari kitab I'anatul Talibin. Ya, di dalam kitab I'anatul Talibin, apapun yang telah diniatkan orang-orang maupun pewakif. Kalau seandainya kita tidak tahu kalau seandainya ini pewakifnya sudah mewakafkan untuk masjid atau enggak. Paling enggak orang-orang mayoritas pemikirannya ini tempat sudah dibiasakan untuk kegiatan seperti masjid, maka tempat itu sama dengan masjid. Maka siapa yang berada di musola, siapa yang berada di langgar dan dia niat iktikaf, maka seperti hanya dia iktikaf di dalam masjid. Jelas? Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tentang ya iktikaf di dalam masjid. Ya, saya akan menyampaikan sesuatu ya yang mana mudah-mudahan bisa membuat kita tergambar untuk iktikaf di dalam masjid. Antum yang selalu ada kegiatan ini kan, di Mahathir paling banyak undangan di mana? Masjid kan? Nah, untuk lebih semangat lagi, antum ya memukul hadroh ketika ada di masjid. Ini para habaib, para kiai, ini juga ustaz, Masya Allah, luar biasa. Ini ustaz paling luar biasa iktikafnya ya di masjid-masjid. Ya, itu para ustaz, para habaib, rata-rata undangan paling banyak di masjid. Untuk menambah motivasi semangat, ya, saya mengambil nukilan daripada salafun sholihin. Ya, orang-orang soleh, mereka mengatakan bahwasanya sulit seseorang yang mana dia untuk dekat kepada Allah tanpa wasilah dia berada di masjid. Sulit. Dia pengen dekat sama Allah, pengen jadi wali, pengen jadi orang soleh. Kalau seandainya dia jarang ada di masjid, maka jangan bilang itu orang soleh. Kenapa? Hanya innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asaulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Benar? Ya. Hanya saja orang yang iktikaf di dalam masjid, orang yang selalu langgeng berada di masjid, orang yang selalu terkoneksi dengan masjid, siapa? Dia orang yang beriman kepada Allah. Nah, kalau seandainya mau dikata dia orang yang iman tapi jarang ke masjid, Allah berfirman menggunakan adatul hasr, innama, hanya saja orang yang memakmurkan masjid. Mau sesoleh apa, mau dibilang orang sewali apa, kalau dia jarang terkoneksi dengan masjid, maka bagaimana ada tanda-tanda keimanan kepada Allah?